Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil prototipe aplikasi kami yang bertujuan untuk membantu para petani cabai melakukan pembibitan secara digital dan efisien. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 4 orang, yaitu Latif Nur Anhari, Satria Wiguna, Rafli Maulana, dan saya sendiri Agus Chandra Setiawan. Latar belakang dari pengembangan aplikasi ini berawal dari masalah yang sering dihadapi para petani cabai, yaitu sulitnya melakukan pemantauan pertumbuhan bibit secara rutin dan efisien. Banyak petani masih mencatat secara manual sehingga terjadi kehilangan data, lupa jadwal perawatan, dan kesulitan menghitung biaya produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merancang solusi digital yang mudah digunakan, yaitu bibit cabai. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Rafli Maulana. Terima kasih. Nama bibit cabai kami ambil karena aplikasi ini secara langsung berfokus pada tahap pembibitan tanaman cabai. Yaitu tahap paling penting dalam keberhasilan panen. Nama yang sederhana dan mudah diingat ini kami ambil agar identik dengan dunia pertanian dan mudah dikenal oleh para petani di seluruh Indonesia. Tujuan utama dari aplikasi bibit cabai adalah membantu petani dalam membantu perkembangan bibit cabai secara real time, kemudian mempermudah pengolahan jadwal perawatan, menyediakan informasi cuaca dan hama, serta menghitung dan merekap biaya produksi secara otomatis. Kemudian manfaat dari aplikasi bibit cabai ini itu menghemat waktu dan tenaga, mencegah kesalahan perawatan karena adanya sistem pengingat, kemudian meningkatkan efisiensi serta hasil pembibitan, dan tentunya mulai beradaptasi dengan pertanian digital atau smart farming. Ini adalah tampilan ketika user pertama kali membuka aplikasi kami, aplikasi bibit cabai, dengan tagline "Kelola pembibitan cabai dengan mudah". Kemudian kita klik mulai. Nah, ini adalah login page. User bisa login, kemudian bisa mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba daftar terlebih dahulu. Masukkan email. Kita coba masukkan email ini. Kemudian kita sandi dan nama lengkap. Klik daftar. Nah, ini adalah dashboard halaman utama ketika user berhasil login, dan di atas ini adalah akan muncul nama user yang login. Nah, di dalam aplikasi bibit cabai yang kami buat ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ini adalah dashboard home, halaman utama ketika pertama kali berhasil login. Kemudian di sini ada menu proyek, di mana menu proyek ini adalah menu untuk menambahkan proyek tanaman yang ditanam oleh user. Di sini kemudian ada cuaca di sini untuk memprediksi cuaca sesuai dengan lokasi dari user. Dan di sini juga ada peringatan hama. Ketika hujan nanti dia akan berbeda peringatannya dan menyesuaikan dengan cuaca. Kemudian di sini ada menu laporan. Di sini berisi tentang biaya-biaya yang dikeluarkan per proyeknya. Nanti akan kita coba. Dan di sini ada menu profile untuk user.
Nah, pertama-tama kita akan coba mengedit terlebih dahulu profile dari user. Kita akan coba, di sini ada nama, ada email, ada nomor telepon, dan ada lokasi. Lokasi di sini menentukan dari prediksi cuaca. Kita akan coba edit profile. Dan nama sudah benar, email sudah benar, dan nomor HP kita coba. Kemudian lokasi kita coba sekarang. Dan kita save. Nah, sudah diedit dan sudah disimpan, dia akan berubah seperti ini. Nama lengkap, email, nomor HP, nomor telepon sudah muncul, dan lokasi. Ini untuk pengembangan selanjutnya. Untuk lokasi akan menggunakan GPS dan terhubung ke aplikasi cuaca, yang mana nantinya cuacanya bisa lebih akurat. Jadi tidak perlu menginput manual, tetapi menggunakan GPS. Nah, di bawah sini ada statistik aktivitas. Nah, di sini total bibit, proyek aktif, hari terlama, dan laporan biaya akan muncul ketika kita sudah menambahkan proyek. Edit menu profile sudah selesai. Nah, di sini jumlah bibit belum ada ya. Jadwal hari ini belum ada juga. Prediksi cuaca cerah. Nah, karena di sini kita belum menambahkan proyek, kita akan coba menambahkan proyek ke menu proyek. Nah, di sini belum ada proyek. Mulai kelola pembibitan cabai Anda dengan menambahkan proyek baru. Kita akan coba buat proyek pertama kita. Contoh, kita buat cabai rawit 1 misalnya. Kita buat tanggal hari ini, jumlah bibitnya misalnya 75, hari misalnya 5. Nah, di sini bisa merubah status. Misalnya yang kedua nih, pertama kali kita menanam, membuat proyek, ada berkembang baik atau perlu perhatian, tergantung kondisi bibit yang kita tanam. Kita akan pilih berkembang baik, tambah 1. Kita akan coba buat 3 proyek. Cabai rawit 2, kita buat tanggalnya, kita buat ke Oktober aja, tanggal 21 Oktober. Coba bibit misalnya 25, hari misalnya 10. Misalnya ini kita buat perlu perhatian. 1 lagi, cabai rawit 3, Nah, kita sudah membuat 3 proyek. Ada cabai rawit 1, 2, dan 3. Nah, di proyek ini tanaman yang ditanam paling lama dia akan muncul paling atas. Nah, di sini ada 1 Oktober ya, paling lama ditanam, dia akan muncul paling atas. Nah, di per proyek ini bisa mengupdate status. Misalnya di sini kan sudah ditanam lama nih, misalnya kita update status. Nah, kita update status misalnya siap panen, karena sudah lama nih, sudah tumbuh dengan baik juga, statusnya siap panen. Kita bisa update statusnya, rubah, kemudian kita klik simpan, dan dia akan berubah menjadi siap panen. Nah, ini yang tadinya perlu perhatian, kita update statusnya misalnya menjadi bermasalah.
malah menjadi lebih buruk lagi. Jadi akan ada statusnya bermasalah. Jadi kita bisa tahu tanaman mana yang siap panen, yang baik dan yang bermasalah, yang perlu perhatian dan sebagainya. Di sini ada lihat detail juga seperti ini. Kemudian bisa mengedit, misalnya tadinya 25 kita rubah menjadi 27 misalnya. Ini akan lebih 27. Dan bisa menghapus proyek juga. Nah, setelah kita membuat proyek, kita lihat dulu ke home. Nah, di sini ada jumlah bibit aktif. Jumlah bibit aktif ini sesuai dengan jumlah bibit di proyek kita. Penjumlahan dari semua proyek yang kita buat. Dari 3 proyek kita, jumlah bibit aktifnya adalah 172 bibit. Kemudian ada 15 kegiatan, karena default per proyek adalah 5 kegiatan. Nah, di sini kita bisa melihat progresnya ya. Progresnya kita bisa lihat satu persatu seperti ini. Nah, default dari per proyek tanaman yang kita tanam adalah ada penyiraman pagi, di sini ada jadwalnya juga. Ada pengecekan hama, pemupukan, penyiraman sore, dan monitoring pertumbuhan. Ini default per proyeknya adalah 5 kegiatan. Makanya 3 proyek adalah 15 kegiatan. Nah, kita klik di bagian sini jadwal hari ini. Kita klik, maka akan ke menu jadwal perawatan. Nah, di sini ada jadwal kegiatan dari setiap proyek. Nah, sini ada cabai rawit 1 ini kegiatannya, cabai rawit 2 ini kegiatannya, cabai rawit 3 ini kegiatannya. Nah, di aplikasi ini kita bisa melakukan penjadwalan kegiatan. Misalnya cabai rawit 1 penyiraman pagi dilakukan jam 6 nih. Ketika kita sudah melakukan, kita bisa men-checklist. Nah, di sini kenapa? Nah, ketika checklist di sini akan ada real time-nya. Ketika kita men-checklist ada real time-nya. Jadi kita tahu kita penyiramannya jam berapa, ingat gitu. Di sini karena saya membuat videonya sekitar jam setengah 12 dan 23.40, maka terhitungnya terlambat. Ketika ini dicek juga akan terlambat. Kita mencoba checklist. Misalnya seperti ini. Ini sudah semua. Ini baru 3. Nah, di sini kita bisa menambahkan jadwal. Misalnya kita menambahkan jadwal di cabai rawit. Nah, kita milih mau menambahkan jadwal di proyek yang mana. Misalnya tambah di proyek 2 deh. Tambahkan jadwal. Misalnya nih, pemangkasan daun. Sekarang ini jam 23.41. Kita buat 23.41. Kita coba ketika real time. Ketika real time seperti apa waktunya ketika pemotongan kegiatan tepat waktu. Ini sudah bertambah ya, tadi cabai rawit 2 pemangkasan daun 23.41. Oh, udah 23.41 udah kelewat. Kita coba lagi yang tepat waktunya. Ini sudah terlambat lagi.
misalnya pembersihan rumput 2343 cabai rawit 1. Nah, dia sudah muncul di sini. Kegiatan tambahannya kita checklist tepat waktu. Maka akan muncul indikator tepat waktu. Jadi ketika terlambat akan ada muncul terlambat, ketika tepat waktu akan muncul tepat waktu. Nah, semuanya bisa juga dicek di halaman utama di dashboard di sini. Kita bisa lihat progresnya detail per proyek di sini. Cabai rawit baru 4 checklist dari 6 kegiatan, cabai rawit 2 4 di checklist dari 6 kegiatan, cabai rawit 3 sudah 5 di checklist dari 5 kegiatan. Nah, kemudian kita coba ke menu laporan. Nah, di sini adalah menu untuk menulis biaya yang dikeluarkan per proyek. Nah, di sini ada proyek 1, 2, dan 3. Cabai rawit 1, 2, dan 3 tergantung yang kita coba di cabai rawit 1. Nah, di sini masih 0 karena belum kita inputkan. Misalnya biaya benih adalah misalnya 50.000, biaya pupuk misalnya 25.000, biaya air misalnya 15.000, biaya tenaga kerja misalnya 50.000. Totalnya 140.000 untuk proyek cabai rawit 1. Kemudian kita simpan laporan. Dan di sini ada persenan juga ya, persentase biayanya. Dan di sini kita bisa menambahkan biaya. Defaultnya kan ini biaya benih, biaya pupuk, biaya air, dan biaya tenaga kerja secara default. Kita bisa menambahkan biaya. Contoh biaya transportasi 30.000 misalnya. Nah, maka dia akan muncul di sini sebagai biaya tambahan. Dan di sini akan muncul juga dia. Jadi kita bisa menambahkan biaya-biaya di luar dari defaultnya ini ketika ada biaya-biaya yang lainnya. Kita perbarui laporan karena barusan menambahkan itu. Kemudian kita buat lagi laporan untuk cabai rawit 2. Hal yang sama dilakukan misalnya 30.000, misalnya 5.000, ini 75.000. Simpan laporan. Kemudian satu lagi cabai rawit 3. Simpan laporan. Nah, maka ketika kita sudah membuat laporan biaya ke semuanya, akan muncul detailnya seperti ini. Ini adalah total dari semua proyek, biaya dari semua proyek, dari ketiga proyek. Nah, ini adalah detail per proyeknya. Cabai rawit 1 170.000, 35,8% dari total ini. Di sini detailnya ada benih 50.000, air 15.000, pupuk 25.000, tenaga kerja 50.000, biaya transportasi 30.000. Kemudian cabai rawit juga, dan ada cabai rawit 3. Jadi di sini ada detail per biaya per proyeknya. Kalau ingin melihat satuan bisa diklik ini. Sekian demo prototipe aplikasi bibit cabai mobile yang kami coba
coba buat, akan coba hapus lagi, maka dia akan kembali ke 0 lagi. Dalam proses perencanaan aplikasi Bibit Cabai, tentu ada beberapa tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah menyesuaikan desain agar tetap sederhana namun tetap informatif untuk pengguna di lapangan. Kami juga berupaya membuat alur navigasi yang mudah dipahami oleh petani yang mungkin belum terbiasa dengan aplikasi digital. Maka dari itu, kami merancang tampilan visual yang lebih intuitif dan bersahabat menggunakan ikon, warna, dan notifikasi sederhana. Kedepannya kami berencana menambahkan fitur lokasi berbasis GPS yang terhubung langsung dengan data cuaca aktual di wilayah pengguna. Dengan adanya integrasi ini, aplikasi Bibit Cabai dapat menampilkan prediksi cuaca yang lebih realistis dan akurat sesuai lokasi petani berada. Fitur ini diharapkan dapat membantu petani dalam menentukan waktu yang tepat untuk penyiraman, pemupukan, maupun perlindungan terhadap hama. Kami berharap dengan pengembangan berkelanjutan, Bibit Cabai dapat membantu petani Indonesia dalam melakukan pembibitan yang lebih efisien, modern, dan terukur. Demikian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.